Skop gimana? Mana apaan sih? Bib! Anjing bacot. Ngomong main lewat bae. Permisi ki lu. Podcast pertama. Podcast pertama. Balik. Lu langsung ngerokok bae lu. Belum nyampe juga. Ngomongin apa, Cuk? Biar nyantai. Jadi gini, Cuk. Gua banyak baca-baca nih, Cuk. Yang namanya hubungan toksik, Cuk. Jadi lu tau gak sih toksik itu apa? Toksik, ya hubungan yang toksik itu. Hubungan apaan tuh? Jadi kayak salah satu misalkan nih ada kalau hubungan pacaran ya, kayak hubungan pasangan itu salah satu pihak tuh kayak ada yang mendominasi lah. Kayak mendominasi tuh kayak yang misalkan nih kayak contohnya aja sih simpelnya kayak lu jalan sama temen-temen lu, tapi lu dimarahin Sama? terus ditanyain mulu, itu tuh toksiknya hubungan yang toksik. Bukannya itu lebih ke arah apa ya namanya? Apa sih Posesif namanya? satu sisi, posesifnya tapi satu sisi gitu. Di Ya satu kurang lebih kayak gitu sih. Cuma itu termasuk hubungan toksik dimana kayak soalnya si satu sisi ini yang dicemburuin ini, istilahnya dicemburuin kan, dia nggak nyaman. Tapi banyak orang yang kayak gitu, cuma sama kan toksik artinya racun nih. Iya. Tapi dia itu nggak nyadar kalau hubungan dia itu toksik, kayak karena udah terbiasa gitu. Kenapa dari racun jadi ini dah? Jadi bacotan gitu anjing. Cuma ya nggak tahu sih, gue sih browsing doang aja. Dimana Kadang-kadang emang ada beberapa orang tuh yang apa sih namanya ya? Yang dia tuh kalau berhubungan tuh emang ngerasa harus jadi pemimpin lagi tuh. Bahkan si ceweknya juga harus dengerin si cowoknya gitu. cuma itu sih karena Cuma kalau misalkan toksik mungkin maksudnya tuh lebih ke arah dia ngasih tahu tapi cara dia agak berlebihan aja sih. berlebihan ada juga. Cuma apa namanya tuh toksik sebenarnya kan banyak ya, bukan cuma hubungan berpacaran doang kan. Iya. Cuma toksik yang di hubungan berkeluarga yang dimana banyak yang nggak harmonis lah. Terus bertemanan juga ada yang toksik juga. Toksik ya, kalau toksik berteman sih wajar sih kalau itu. Kayaknya emang berteman kayaknya kalau lu nggak toksik di pertemanan kayak nggak erat aja gitu pertemanan. Menurut gue anjing gitu aja sih. Bener sih kalau apa tuh kalau toksik Bukan. pertemanan apa kayak bahasa cara sebenarnya tuh kayak bumbu. Dimana kalau nggak toksik ya kayak nggak asik aja gitu kan. Iya sih. Cuma setiap toksik kan juga ada batasannya. Gimana Lu ngomong anjing. Gua masih belum kurang ngerti nih soal toksik. Jadi gua masih dengerin. coba yang lu belum ngerti apa coba? Ya, pokoknya hubungannya nggak sehat gitu aja. Yang lu belum ngerti. Ya lu belum ngerti. Gue tanya apa yang lu belum ngerti. Hubungan gak sehat, orang kanker. Pacaran sama orang tumor gitu. Itu pacaran orang yang sakit. Ya orang gak sehat kan. Toksik itu nggak tahu sih, gua tuh kayak kalau dengar toksik tuh cuman ya omongan kasar doang sih yang gua tahu. Kalau mungkin kalau di hubungan tuh ya hubungan apa ya? Yang kayak lu bilang sih tadi, kayak apa ya, ada satu orang tuh yang mendominasi gitu tuh, kayak jadi kayak ada gua mungkin gua bisa nyebutnya tuh kayak posesif tapi satu sisi doang. Bisa ya benar. Tapi bukan berarti posisi satu sisi. Menurut gua kadang-kadang ada orang tuh yang sebenarnya yang posisi itu dua-duanya, cuma satu doang yang kelihatan. Ngerti gak sih? Ada beberapa orang tuh yang sebenarnya peduli tapi nggak mau speak up gitu. Atau enggak itu Ciletak. lu kan udah tahu. Coba lanjutin lu. Udah amat anjing. Gue bilang contoh sih banyak. Gue pun juga pernah ngalamin gimana punya hubungan yang toksik, gimana sama teman pernah, sama hubungan yang berhubungan pacaran juga pernah. Terus sama keluarga enggak sih, tapi nyerempet kayak hubungan kayak ketoksikan gini, misal dari lu atau dari temen lu, dan misalkan kayak gimana gitu. Kalau pertemanan ya, kalau gue sih kayak sesimpel
ngebully apa yang gue nggak suka gitu loh. Jadi kayak ada yang nggak gue terima gitu. Iya sih. Tapi menurut gua kadang-kadang kalau orang apa sih namanya, kalau ngebully gitu, iya bisa termasuk toksik sih. Cuma kadang-kadang ada beberapa orang tuh emang yang harus perlu dibully. Bukan gua pro bully ya, cuma menurut gua ada beberapa orang tuh yang emang harus dibully gitu. Kayak kalau ada orang kayaknya emang kejujuran tuh sakit gitu. Cuma kalau orang nggak tahu seberapa begonya dia, kadang-kadang orang tuh speak up dengan cara yang bodoh gitu. Dan emang ada beberapa orang itu harus ngebully itu biar dia berhenti gitu. Menurut gua sih. Cuma menurut gua kadang pembulian itu mendewasakan seseorang aja. Ya banyak sih orang yang abis biasanya nih masa lalunya dibully, di masa depannya lebih baik dan lebih lebih apa tuh maafin diri sendiri. Lu yang megang komputernya bisa tampolin gitu, lu ketawa-tawa dulu lagi. Enggak, ya kalau menurut gue gitu sih menurut gue. Kayak kalau lu marah soal lu yang pernah dibully, sebenarnya menurut gue lu kalau dibully tuh emang harusnya ini sih, apa sih namanya? Kayak jangan diem gitu. Harusnya lu ikut ketawa aja sih. Soalnya gue ada kasus ini lah ya, ada teman lah kenalan dari Discord ya. Dia tuh ngomong sama gue kalau dulu itu dia tuh masih sekolah lah, anak laki lah. Dia ngomong kalau pas masih sekolah kan dia masih sekolah. Pas sekolah tuh dia ini ya apa sih dibully habis-habisan. Terus dia cerita sama gue gitu, kayak nggak tahu lagi gitu bahkan keluar dari pembuliannya gimana. Bahkan dia ngelakuin hal bener pun masih dibilang kayak mungkin kayak tumben atau apalah gitu ya. Tapi ya gua ngasih tahu ya, lu kalau lu berada dalam tahap lu dibully, lu seharusnya jangan menutup diri lu gitu, jangan diem gitu, harusnya lu ketawa aja. Jadi apa ya, respon orang tuh jadi ya lumayan baik lu menurut gua kadang. Tapi kalau menurut gua toksik atau apa sih namanya, kita ngatain orang nih, itu juga sebenarnya udah jadi proses untuk orang berdamai sama dirinya sih. Kalau orang dari kecil hidupnya nggak pernah dihina tuh seolah-olah nanti dia malah ngerasa paling bagus atau paling benar sendiri gitu menurut gue. Berarti kalau orang ngomong kasar itu termasuk toksik? Itu kalau orang ngomong kasar termasuk toksik berbahasa sih sebenarnya. Itu termasuk toksik juga yang biasa kita dengar. Toksik berbahasa. Kalau yang berbahasa toksik itu, kalau menurut gue sih sah-sah aja asal kita selevel. Gimana kalau maksudnya selevel? Kalau ya kita sepantaran dan temen tongkrongan yang udah lama udah kenal. Kalau lu belum kenal tiba-tiba lu ngomong misalkan anjing, orang pasti apaan nih, belum kenal apa-apa, masa ngatain tiba-tiba anjing. Terus yang ngerti yang selevel apa tuh, apalagi yang ke atas yang lebih tua kayak ke orang tua gitu. Mas ya lu begitu kan nggak bagus banget juga. Aku sama ke bawah kan nggak ngajarin yang toksik kan juga, ntar dia pasti ngerti sendiri, bukan kita yang ngajarin. Iya sih. Tapi kalau menurut gua ya toksik itu pendewasaan seseorang sih. Kalau misalkan lu menyalahkan orang yang membuli lu, kayaknya bukan salahnya dia deh. Tapi emang dia juga salah sih, cuma biar kesalahannya tuh sebenarnya di lu juga, karena lu nggak bisa berdamai dengan diri lu sendiri menurut gua. Karena ya dia nggak bakal tahu selama apa hati lu gitu. Jadi ya daripada lu apa sih namanya, kalau lu dibully harusnya lu bukan diem tapi menguatkan hati lu gitu. Misalkan kalau mereka ngatain lu lah ya lu balasnya dengan ketawa gitu. Jadi orang tuh ngeliatnya anjir orang gua katain malah ikut ketawain gitu. Gua kata-katain dia ikut ketawain. Jadinya orang tuh nggak ada respon timbal balik gitu dari hinaannya menurut gua. Jadi ya terbaik itu sih, lu ikut tertawa aja sih. Cuman ya kalau menurut tuh nih, gue balik lagi ke toksik yang berpacaran lah ya. Karena gue yang lebih sering ngalamin tuh berhubungan berpacaran gitu, bandingin pertemanan. Gue jarang nongkrong lah. Apalagi keluarga gue ya lain-lain aja. Tawa-tawa anjing ngapain. Terus kalau berpacaran ya gimana, lu ngerasain gak sih gimana, gue nggak tahu ya entah cewek atau cowoknya. Kalau menurut gue kan, gue sebagai sudut pandang cowok, cewek itu banyak yang dia salah tapi dia nggak mau ngakuin kesalahannya, nggak mau merasa salah dan nggak minta maaf. Iya sih. Itu bagi gue termasuk toksik. Kalau ada dua jalur, kalau cewek itu kalau ada dua jalur, ini jalur minta maaf nih, ini jalur ngambek. Kalau kelihatan cewek cowok ngambek,
dia milih belok aja udah perboden dah itu yang dasarnya lagi. Udah nggak peduli sama ini, cuma ya emang kebanyakan cewek gitu sih, emang ceweknya ya emang gitu sih. Cuma kadang-kadang gue ada teman juga yang emang gaya pacarannya tuh emang ya anjing lu, bangsat lu gitu. Tapi hubungan dia harmonis aja. Sebenarnya bukan karena seberapa kasar lu berucap kalau berdua, tapi sedekat apa hubungan lu gitu. Kalau berhubungan lu mau sekasar apapun, tapi kalau lu hati lu ke dia ya dia gitu menurut gue. Cuma kalau masih dalam kasar omongan sih gue masih it's okay ya. Cuma kalau kasarnya tuh udah ke arah apa sih, fisik gitu, nah itu baru gue kurang suka sih main gitu. Kalau gue banyak sih dengar orang yang kalau fisik ya, dimana kayak ceweknya gitu cerita ke gue, dan orang ceweknya lah terus cerita ke gue diginin terus, tapi gue sayang sama dia, tapi dia kasar. Pertanyaannya, kenapa lu kan punya pilihan untuk pergi, punya pilihan untuk cabut, kenapa lu mencabut gitu? Orang-orang yang kayak gitu kalau fisik. Tapi ya menurut gue sih kadang-kadang ada beberapa orang tuh ya emang dia punya pilihan buat nggak ada di jalur itu gitu, tapi nggak semua orang bisa pindah dari jalur yang udah dia ada di situ gitu. Kayak lu berada di jalan raya nih, lu pengen muter balik, pasti kan lu harus nunggu ada trotoar yang kosong kan, ya itu harus ada space itu, dan lu ketika lu nemu itu lu harus buru-buru muter balik, jangan nyewekin dan tetap stay di jalur itu menurut gue ya. Kalau gue pamain tuh gitu, tapi ada beberapa orang tuh yang nggak bisa lepas dari jalur ini. Emang harus dia udah tersiksa di situ, tapi dia terus di situ. Kadang-kadang ada muter balikan, dan kadang-kadang emang harus lurus dulu baru bisa muter balik, baru bisa keluar dari jalur itu menurut gua. menurut lu gimana soal yang berhubungan yang kasar gitu, main fisik ya, bukan kasar omongan. Kalau omongan menurut gua masih ya itu termasuk kesepakatan lah. Kalau gue digigitin toksik nggak sih? Gigit enak, gigit panjang gitu anjing. Kenapa tiba-tiba? gigit enak. Katanya yang fisik. Gue fisik digigitin, dicubitin. Kalau penikmat sih. Jadi bahas mantan nih ya guys. Jadi bahas mantan ya. Gue kalau toxic fisik enggak sih, enggak pernah. Gue nggak pernah ngerasain. Kalau ngasih pendapat juga kayaknya gue kurang tahu. Mungkin kalau lo kasar mungkin sama pasangan lo, ya pokoknya udah main ya kayak mukul, nyubit sih termasuk ini sih. Ya nyubitnya bukan nyubit bercanda ya, atau enggak nampar kayak Jadi gitu. kadang-kadang ada orang nyubit bercanda tiba-tiba hilang aja kulitnya gitu. Terus ikut. Itu sumpah itu mah gue. Kan kayak lu. Bisa ketahuan sih. Lu tahu nggak sih, kita tuh ngomong gini tuh gue kayak orang kayak jadi patung ya, gue nggak tahu omongan gue kayak kurang nanggepin gitu. Jadi gimana kita ganti? Coba kita mulai dari lu berarti Ki. Topik apa yang harus kita mulai? Bisa apa ya, gini? Menurut lu sifat atau pendirian seseorang itu bisa berubah nggak karena waktu? Ya gue belum bisa sih. Karena menurut gue waktu itu nggak dewasa gitu. Menurut gue guru terbaik hidup tuh waktu dan pengalaman ya menurut gue. Karena ya cuma ketika lu nggak, tapi tergantung beberapa orang sih. Kalau misalkan dia tuh cuma punya circle di sini doang, cuma punya teman di sini doang gitu. Menurut gua orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang paling sulit buat berubah gitu. Bahkan kalau kata beberapa orang tuh lebih mudah nungguin dia mati daripada nungguin dia berubah. Tapi kalau misalkan lu bertemannya, coba dah, kalau misalkan lu berteman lebih luas gitu, lu berteman kesini, terus dalam tongkrongan tuh ya nggak cuma tawa sama bercanda doang, kadang-kadang diskusi setiap pendapat seseorang gitu. Menurut gua dari diskusi atau pertemanan seseorang merubah diri lu gitu, dan merubahnya dari berteman dengan banyak orang itu membutuhkan waktu menurut gua. Jadi kalau perubahan dari segala sisi menurut gua ya waktu ya berpengaruh tinggi lah, kayak yang mendewasakan seseorang sih, atau kondisi guru terbaik sih. Cuma kalau menurut gue ya, kalau berubah karena waktu, ya benar juga, bisa juga. Tapi satu sisi kalau menurut gue, orang bisa berubah di saat udah kesandung. Dia udah ngelakuin kesalahan nih, dia baru nyadar kalau ngelakuin itu salah, dan habis itu baru bisa belajar lebih baik. Nyangkut juga sih, gimana apa tuh
pengalaman ke gue terbaik kan. Menurut gue sih gitu. Jadi ada kayak benar juga, enggak juga iya. Kayaknya gue salah nanya deh. Jadi itu maksud kayak gue tuh tadi tuh pengennya kayak jatuhnya tuh lari kayak ke apa ya, perubahan apa ya, Kata gue injek anjing. apa ya, kalau gue bilang kayak cara ngedidik orang tua dari kayak berarti perbedaan waktunya di zaman kali ya. Maksudnya kayak lu pasti ngerasain dong kayak orang tua kita dulu sama orang tua sekarang nih. Iya. Pasti kelihatan perbedaan. Iya. Apalagi orang tua yang Rafathar ya. Itu udah terlanjur kaya anjir. Iya. Apa sih rasanya dari kecil di pesawat ya? Cuma kalau emang lu yang bahas ya orang tua yang zaman dulu yang dominannya lebih kasar. Iya. Cara didiknya. Tapi gua nggak pernah ngerasain itu. Kalau kalian gimana? Kalau kasar menurut gua gimana ya? Kadang kalau kasarnya untuk yang terbaik sih emang orang tua harus kayak gitu. Kadang-kadang apa ya? Emang cara ngedidik gue dulu begitu juga sih. Ibaratnya gue kalau main nggak pernah dicariin gitu. Cuma kalau gue ngelakuin sesuatu yang benar-benar salah tuh udah pasti dipukulin gitu. Cuma dari dulu tuh gue mikir anjing banget punya orang tua gini kan. Tapi semakin kesini tuh kayaknya gue kalau udah digituin nggak bakalan berubah gitu. Emang menurut gue ya Benar. sebenarnya nggak ya itu. Benar, gue juga kayak ngerasa lu tuh pasti berpikiran kecil tuh waktu kecil tuh kalau misalkan orang tua lu yang kasar ya lu nyebutnya bakal kasar, kayak misalkan lu ngelakuin kesalahan tuh lu dipukul atau di apa, lu tuh kalau waktu masih kecil tuh kayak lu nganggap orang tua lu ya kasar, Jahat banget gitu ya. jahat banget. Tapi pas udah ya makin kesini tuh ya lu ngerasa ini sih bukan kasar, mungkin ini bisa dibilang tegas, dan ya mungkin nggak mungkin juga mereka asal main mukul kalau kesalahan kita tuh nggak bikin mereka sampai kesel banget. Tapi kayak gitu. gue ada fase dimana orang tua gue minta maaf gitu. Cuma gue pernah tuh entah kenapa gue lupa sih kejadiannya. Gue pernah di fase dimana gue ngelakuin kesalahan lah ya. Terus orang tua gue tuh ngomong tuh, gue mendingan melihara anjing daripada melihara lu. Soalnya kalau gue melihara anjing itu ada manfaatnya di sini. Kalau tuh nggak ada. Dan di situ gue emosi kan, nggak mau balik lah, mau main terus. Tapi ada fase itu dimana dia minta maaf gitu karena udah mencapai itu gitu. Nah, ya pasti kalau orang tua kalau dia ngelakuin kesalahan pasti minta maaf sih. Cuma nggak semua orang tua kayak orang tua gue juga sih. Misalkan gue juga ada teman yang orang tua itu, wah teman gue nggak ngapa-ngapain dipukul gitu. Kayak misalkan orang tua temen gue tuh mabuk pulang mabuk dia kesel sama keuangan dia atau apa gitu yang membuat dia mabuk gitu. Tapi ketika sampai rumah tuh entah kenapa dia ngeluapin emosinya tuh ke teman gue itu. Jadi ya kalau orang tua enggak, tapi pasti orang tua pengen yang terbaik sih, cuma kadang cara dia ada yang salah gitu. Cuma kalau kayak yang lu bilang orang tua lu sampai bisa untuk minta maaf, termasuk gue apresiasi sih, dimana jarang banget orang tua yang bisa tahu kalau dia salah. Kadang kan dia ada juga yang malu, ada juga yang beda kan. Gue termasuk apresiasi dimana bisa tahu dia sampai minta maaf tuh termasuk keren sih. Semuanya sini. Soal itu. Cuma gue emang nggak ngalamin itu, dimana orang tua gue yang kasar, gue nggak ngerasain itu. Cara pendidikan nggak kayak gitu. Anjing, Nggak gitu dong. ngerusuh banget ya. Minta tolong kek. Tahu. Ya lanjut. Gue sih ya apresiasi sih dengan orang tua yang kayak gitu. Cuma kalau orang tua udah lah ya, kalau ke arah teman, toksik ke arah teman tuh maksudnya Buset, balik lagi. gimana? Ya menurut gua Tapi tadi orang bahas keluarga pun termasuk toksik loh. Kalau menurut gue ya yang kasar di zaman sekarang itu termasuk toksik. Dimana orang zaman sekarang tuh kayak nggak bisa dikasarin. Nggak bisa dikasarin. Iya, Ya, bener. ya lu lihat aja banyak kayak guru ngomelin lu, apa ya, kasus guru apa tuh waktu itu ya yang dicubit ya. yang dicubit. Anjir, gua ini penghapus kayu diginiin tangan gua, lu harus tahu diginiin nih, lu dipukulin beberapa kali. Kalau nggak penghapus kayu, penggaris kayu, contek itu kayak
kalau lu ngadu ke mak lu yang Iya, ditampar, iya, sama. lu yang disalahin Betul. lagi, lu ditambah. Bahkan mampu tuh pernah ngomong, ini kalau anak saya ngelakuin kesalahan, pukul aja. Saya nggak marah. Tapi kalau dia ngelakuin kesalahan, kalau dia benar mau jangan. Ya kalau menurut kan, anaknya dicubit kok, ya nggak ngerti sih. Malah gurunya yang dituntut. Iya di report gitu. Iya, banyak kok kasus yang guru yang kayak gitu yang masih misalnya kayak zaman dulu lah cara ngajarnya itu di report sama orang tuanya ke yang berwajib tuh. Iya. Tapi ya Makanya itu jadi ya perkembangan zaman sih sebenarnya, dimana ya terus berubah kan, terus upgrade, terus belajar kalau gitu tuh salah, gitu tuh bagus, gitu salah. Sebenarnya sih kalau menurut gua orang-orang yang sekarang nih yang lebih doa kita lah istilahnya, lebih muda dari kita, dia bisa belajar dari pengalaman orang lain, nggak perlu ngerasain itu. iya sih. Tapi emang dari dulu sebenarnya lo begitu sih. Gue main sama orang-orang yang umurnya lebih tua dari gue ya, dari semenjak SMP lah. Cuma setelah gue main-main sama itu ya gue jadi tahu gue harus ngelakuin apa gitu. Kadang ya pengalaman teman bisa jadi sesuatu yang dewasain lu juga, asalkan orang yang ngomong tuh lu dengerin gitu. Atau ya kalau lu belum jadi apa-apa ya lebih banyak mendengar dulu daripada berucap gitu. Tapi kalau lu udah jadi apa-apa ya nggak apa-apa, lu kasih tahu orang kalau pengalaman lu itu penting buat mereka gitu. Cuma jangan tapi lu harus saring dulu gitu, menurut lu pengalamannya penting lu kasih, tapi kalau menurut lu nggak penting banget ya nggak usah diceritain juga sih, menurut gua gitu. Lu lanjut lah, kita bahas yang lain. Lu pernah sih ngerasain gak percaya diri? Kalau gua nggak pernah. Gak percaya diri. Gue masih ngerasain. Gue sampai detik ini termasuk gak percaya diri. Dalam hal, tapi gua gak percaya diri sih. Gue nggak percaya diri, tapi kalau apa kata orang bodo amat gimana ya. Gue sih nggak percaya diri tuh pas kayak badan gue tuh kayak keringetan gitu. Gue nggak tahu, kayak takut bikin risih orang. Cuman walaupun orang ini ngomen apa tapi nggak bakal gue dengerin. Emang seki gue juga risih. Emang semua orang juga sih. Iya. Itu dia, sabar. Kalau gue apa ya, gue nggak tahu sih, tapi kayaknya untuk ini kan nggak mungkin bertiga doang kan, paling sama si yang di depan. Kalau di depan umum gue masih termasuk nggak percaya diri, masih kayak ada yang takut salah ngomong atau apa gitu-gitu. Apalagi ya yang lain-lain ya. Gue sih kalau selain itu sih gue orangnya bodo amat. Tapi gue nggak ngerti kalau percaya diri itu kayak apa gitu. Kalau gue orangnya ya bodo amatan aja sih. Soalnya emang ya nggak tahu sih, gue bodo amatan aja sih. Gue nggak percaya diri ketika gue nggak punya, mungkin ya nggak percaya diri ketika gue nggak punya pengetahuan di situ gitu. Misalkan lah ya, misalkan gue nggak bisa nyetir mobil lah ya, terus tiba-tiba dikasih mobil suruh nyetir, nah gue nggak percaya diri dong, karena gue nggak punya pengetahuan di situ gitu. Tapi kalau gue ada pengetahuan di situ ya bisa lakuin aja gue. Cuma menurut lo gimana kalau orang-orang yang nggak percaya diri? Banyak lah percaya dirinya karena apa? Kayak apa dulu? Banyak karena contoh kayak fisik lah. Iya. Karena banyak orang yang ngejudge orang karena fisik kan. Menurut lo gimana? Dia misalnya orang yang ngejudge gimana, orang yang dijudge pun harus kayak gimana? Itu termasuk arah bully. Ini salah satu orang yang lagi ngedengerin nih di Discord nih, sering cerita kalau temen gue juga SMP. Dia tuh paling nggak percaya. Dia tuh apa ya? Ngerasa nggak percaya diri, berarti insecure juga kan. Insecure karena badannya tuh gemuk. Iya. Gue juga bingung sih kalau orang insecure itu. Lu insecure karena apa sih? Gue tuh kayak pengennya tuh semua orang tuh kayak ngerasa udahlah bodo amatin apa kata orang. Iya. Kalau apa ya, maksudnya bodo amatinnya tuh di apa ya, omongan yang buruk ke lu. Tapi kalau yang baik mungkin lu bisa saring, bisa jadiin pelajaran. Cuman yang buruk itu bisa nggak sih nggak usah dipedulin. Gue tuh pengennya tuh kayak semua orang tuh biar nggak insecure tuh bodo amatin. Cuman nggak bisa juga karena sifat orang beda-beda.
gue kalau ada orang yang nanya saran ke gue kayak gitu tuh gue bakal ngasih saran kayak gitu, udah bodo amatin apa kata orang. Iya. Cuman itu doang sih kayak menurut gue ya. Yang bisa Kalau saranin sih gua itu sih, doang. entah kenapa ya, menurut gua menurut gua malah enggak, jangan bodo amatin sama kata orang sih menurut gua. Kadang orang tuh nggak tahu salahnya di mana sih menurut gua. Kadang ada beberapa orang tuh yang dia ini sebenarnya goblok gitu, tapi nggak tahu kalau dia goblok gitu. Menurut gua, dan sebenarnya menurut gua kalau ada orang berucap tuh dengerin aja gitu, cuma lu saring gitu, yang mana yang diterima bisa lu terima dan mana yang nggak bisa lu terima gitu. Dan kalau menurut gua tersinggung tuh hal yang wajar gitu. Kalau misalkan lu dikatain, misalkan lu nggak percaya diri sama fisik lu ya, dikatain terus tiba-tiba lu tersinggung tuh wajar gitu. Tapi bukan berarti tersinggung lu bener gitu. Tapi kalau apa sih namanya, kalau lu tersinggung di awal tapi lama-lama tapi gue percaya kalau lu tersinggung nih tapi lu berpikir secara maju lah ya, kalau sesering-seringnya lu tersinggung tapi semakin lama lu bakalan nggak tersinggung gitu menurut gue. Ya gue sama aja bodo amat dong. Bukan nggak bodo amat, lebih kayak terbiasa. Orang bisa karena terbiasa. Ya terbiasa karena bodo amat. Bukan Nggak terlalu karena- mikirin. Iya, bukan nggak terlalu mikirin, iya sih. Kalau nggak terlalu mikirin tuh oke. Tapi kalau bodo amat tuh lebih gara nggak dengerin semuanya loh gitu. Kalau nggak terlalu mikirin tuh kayak yang ini nggak bisa terima ya udah, nggak bisa terima ya udah. Tapi lu dengerin, tapi lu nggak apa sih namanya? Pokoknya kalau ada hujatan datang ke lu, Bodo amatin, apa ya, nggak bodo amatin tuh juga dia nggak dengerin, tapi kayak udah nggak, ya udah cuek aja. Ya, jadi kan ya sama aja maksudnya. Kayak yang lu bilang, jadi ya ujung-ujungnya bodo amat. Lu tuh kayak, lu bilang kan bukan yang nggak dengerin, tapi lu kayak harus tetap dengerin kan. iya. Ya bodo amatin juga maksudnya bukan bodo amatin nggak ngedengerin, tapi kayak ngedengerin tapi ya bodo amat udah. Tapi kan ada beberapa orang misalkan gini lah ya, ada orang yang badannya bau lah misalkan. Iya. Terus ada orang yang datang ngomong, ada orang nih badannya bau nih, atau mulutnya bau lah. Lu ngomong, Ada orang yang datang nongkrong sama dia, tapi satu tongkrongan nih nggak ada yang ngomong gitu, nggak ada yang bilang. Akhirnya semua tongkrongan ini nahan diri buat ngasih tahu dia kalau dia tuh badannya bau gitu, fisiknya bau gitu. Dan menurut gua harus ada satu orang nih yang berani ngomong, anjing badan lu bau anjing, mulut lu bau anjing, coba deh gosok gigi atau pakai parfum. Menurut gua itu sebenarnya kan apa ya, kayak misalkan itu tuh sebenarnya bagi lu tuh anjing orang ngatain gua bahaya anjir. Tapi dalam segi lain tuh bisa jadi nyadarin lu gitu kalau lu badannya bau, daripada beberapa orang tuh yang sebenarnya tahu tapi dia nggak mau speak up. Menurut gua itu salah sih. Kalau menurut gua kadang ya kayak gitu baik buat orang itu gitu ya. Jadi ya kalau lu insecure sama diri lu, lihat dulu nih diri lu kayak gimana gitu. Seenggaknya lu buat perbandingan dari orang lain, tapi bukan berarti perbandingan menuju yang ketika lu ngebandingin diri lu sama orang lain lu jadi lebih sombong gitu, bukan. Tapi orang lain aja yang kayak gini bisa nih, orang lain yang fisiknya kayak gini aja nih, apa sih namanya, berani buat speak up gitu. Tapi kalau lu ngerasa diri lu buruk banget, ya boleh aja, cuma jangan terlalu berlebihan aja. Ini insecure. Cuma kalau menurut gue sih ya kalau memang orang insecure jangan terlalu lama. Emang lu saat ini emang lagi insecure. Oke, emang semua orang pasti pernah ngerasain kalau menurut gue. Dalam segala aspek ya. Tapi omongan orang tuh sebenarnya banyak loh yang lu dikatain gendut, lama-lama dia bisa glow up. Bisa jadi glowing. Iya, menurut gua. Terus jadi lebih baik. Menurut gua kadang ini tuh insecure sama toxic nih menurut gua saling berkaitan juga sih. Itu berkaitan. Jadi ke arah bully kan soalnya. jadi ya tergantung elunya sih. Tapi kalau lu insecure berlebihan tuh lu bakalan nggak jadi apa-apa sih menurut gua. Kadang ya kalau lu nggak punya fisik yang bagus, seenggaknya lu tongkrongan lucu dah. Kadang yang gua lihat dari tongkrongan gitu, cara orang jelek atau cara orang yang fisiknya kurang bagus, apa sih namanya, tunjukin dirinya di tongkrongannya dengan ngelucu gitu, atau ya dihina atau dilucuin ya.
ya menurut gua kalau lu nggak percaya diri ya lu ngelakuin itu aja. Kalau lu nggak bisa, kayaknya karena lu belum nyoba aja deh. Ada beberapa orang tuh soalnya dia mau mencoba, dia apa sih namanya? Bukannya mencoba untuk hebat, tapi dia menunggu hebat untuk mencoba gitu. Misalkan lah ya, misalkan dia mau mulai podcast kayak gini dah. Dia tuh pokoknya gua harus punya kamera bagus, harus punya gini tembok bagus, semuanya segala macam harus perfect lah. iya, baru dia berani mulai. Tapi ya itu nggak apa-apa, tapi menurut gua lebih baik ya lu mulai dari awal pun kayaknya orang nggak bakalan nggak terima juga. Jadi ya emang harus percaya diri di awal, memulai untuk hebat, bukan menunggu hebat untuk memulai, menurut gua. Iya benar. Cuma apa ya? Banyak kalau menurut gue ya, apa tuh faktor kenapa orang bisa insecure? Karena zaman sekarang nggak sih? Dulu tuh nggak ada orang insecure, nggak percaya diri. Karena sekarang dengan kemajuannya teknologi, sosmed. Mungkin sebenarnya bukan nggak ada sih, tapi zaman dulu nggak kelihatan aja. Tapi sekarang karena menurut gue ya orang ngebully itu lebih ke arah sosmed. Kalau di tongkrongan tuh jarang ya ada yang terlalu ngomong langsung nembak gitu, lu bau gitu misalnya, itu jarang. Atau lu gendut, lu jelek, itu jarang. Gimana kita tuh biasa mendengar omongan tuh dari sosmed yang kita bikin insecure, atau ngelihat orang lain yang lebih, terus kita jadi malu sama diri sendiri. Iya sih. Lu kalau ngupload video ini juga gue bakal dikatain hitam, gue berdua. Gua aja ini video pertama, gua aja masih kaku parah. Iya. Tapi kalau orang gak nyoba, setiap orang pasti ngalamin kayak gini dulu. Iya. Kalau dia udah hebat, ya sekelasnya kayak Deddy Corbuzier, dia mana-mana dari zaman dulu. Jadi wajar kemudian sekarang langsung naik tinggi. Sedang kita yang baru mulai, baru pertama kali ngebuat video kayak gini. Iya. Jadi ya wajar aja dan harus siap mental. Benar. Ya menurut gua emang benar gitu. Ya kalau misalkan insecure ya, pikirin dulu dah. Lu seberapa buruk diri lu gitu. Kadang lu berpikir kalau gue begini kayaknya temen gue nggak terima gitu. Kalau gue begini temen gue nggak terima. Coba dah lu tanya temen lu nerima nggak kalau gue begini? Yang menurut gue setiap orang tuh sebenarnya nggak iyain gitu. Dan kadang-kadang kalau misalkan lu takut dihina, ya lu bisa jadi lebih baik dulu supaya gak dihina. Cuma ya lu coba aja dengerin hinaannya dia dulu sebenarnya. Hinaannya ke apa nih misalkan, atau ke misalkan tentang kalau lu misalkan inilah ya, lu punya kaki buntung lah misalkan, terus tiba-tiba lu dihina karena kebuntungan kaki lu gitu. Ya itu menurut gua ya udah nggak usah didengerin, karena lu nggak bisa manjangin kaki lu juga gitu ketika buntung, nggak bisa ngeregenerasi kan. Tapi kalau lu misalkan dihina secara fisik, misalkan bau lah, itu menurut gua ngedewasain seseorang sih, ngebuat dia tahu kalau dia tuh begini gitu dan dia harus kayak gimana gitu. Ya, tapi nggak semua orang tuh ngehina dijelasin gitu. Misalkan ada orang yang lu bau dah, coba lu pakai minyak wangi gitu. Tapi ada orang yang anjing banget, lu bau banget anjing gitu. Nah itu tuh kalau lu dihinanya yang nggak ngasih tahu, ya udah lu tuh harus mikir sendiri. Apa iya gua bau gitu? Apa gua harus pakai apa gitu biar wangi? Dan ada orang yang di apa sih namanya, dikatain dengan ngasih tahu, dan itu harusnya lebih mudah lu terima gitu. Jangan apa sih namanya, jangan menolak mentah-mentah lah kalau orang ngomong. Menurut gue kadang hinaan memberitahukan dulu apa kekurangan gitu. Emang jadi lebih baik susah ya, cuma kalau nggak mencoba kapan bisanya gitu. Asli nih, mata gue udah pergi banget ini ngomong panjang lebar. Berapa menit? Setengah jam ya? Ya 35 menit. 30 menit cuk. Ya thank you buat yang udah nonton, yang udah dengerin atau nonton. Iya. Anggap aja kita orang goblok lah yang ngomong ngalur gitu kan kemana-mana. Ngebacot. Gini aja lah. Tujuan kita bikin video ini juga karena kita tuh kayak Karena butuh duit. Bukan bisa. Oh ya ampun, gue belum tahu loh. Fuck you karya anjing. Butuh duit cuk. Karena kita tuh sering ngobrol, mungkin bisa sambil di videoin kali. Jadi mungkin ya kalau nggak ada yang demen juga paling kita doang yang nonton. Iya, yang penting bikin aja lah. Kita sekarang pun masih kaku parah lah. Yang gue minta maaf banget kalau memang ada yang salah bacot atau nyindir salah satu pihak. Gue minta maaf. Ya, sekian. Thank you buat semuanya. Iya, Bye bye.
kalau bisa support sih nonton terus ya. Kalau masih ada lagi. Nanti lanjut kok bakalan Oke. stay tune. Ntar bakal ada mungkin gamingnya juga sih. Cuma masih fokus di ini dulu aja. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja. Nah, buat video awal. Tunggu konten gaming kami guys. Tunggu podcast selanjutnya ya guys. Udah amat.